Bab 61. Kecelakaan. Siap. Kamu ambil air mineral botol tanggung. Bawa sini. Perintah Hamim. Siap, bos. Jawab Wiji yang percaya sama Hamim bosnya. Karena Wiji sering melihat Hamim mengasih air jampi-jampi doa saat di cafe. Ini bos, airnya. Ujar Wiji sambil menaruh botol di atas meja. Setelah membuka tutup botol, Hamim membaca kunci Al-Fatihah sebanyak 49 kali, lalu berdoa. Setelah itu, Hamim meniup air dalam botol. Ini Mbak Wiji airnya. Setengah botol diminum, setengah botol lagi, dituang di dalam bak mandi. Lalu, Mbak Wiji mandi keramas ya. Dalam 7 hari, Mbak Wiji akan mendapatkan jodoh seperti yang diharapkan. Kata Hamim. Siap, bos. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya mau melanjutkan kerja lagi. Ujar Wiji. Oke Mbak Wiji. Sahut Hamim sambil tersenyum. Gus, Direktur Holding Real Estate minta dana operasional 2 ton untuk pembelian tanah di beberapa kota dan untuk operasional perusahaan. Lalu, Direktur PT Jaya Abadi juga minta uang tambahan 1 ton untuk operasional untuk pengerjaan beberapa proyek di luar kota. Ujar asisten Ika. Kamu transfer ke rekening 2 perusahaan itu sekarang. Kamu transfer dari M-Bankingku. Kata Hamim sambil menyodorkan HP. Baiklah Gus. Jawab asisten Ika lalu mengambil HP milik Hamim di atas meja. Tak lama kemudian. Sudah Gus. Ujar asisten Ika. Kamu screenshot tanda bukti transfer, lalu kamu kirim ke Direktur Holding dan Direktur Jaya Abadi. Kamu kirim juga bukti transfer itu ke manajer Shinta. Biar mudah diaudit sama manajer Shinta. Perintah Hamim. Iya tuan. Sudah. Ini HP-nya. Uang tuan Hamim tinggal 50 M. Di rekening Bank Asia. Kata asisten Ika. Iya Ika. Uangku habis. Tinggal 50 M. Ada di manajer Shinta. Tapi untuk simpanan uang tak terduga. Gak apa-apa habis. Yang penting berupa aset usaha. 50 M. Cukup buat makan dan biaya kuliah nanti. Ujar Hamim santai sambil melihat YouTube channel konstruksi. Iya tuan. Di rekening operasional yang saya pegang, masih ada 10 M, belum ketambahan uang sewa kios dan kos-kosan. Ujar asisten Ika. Uang itu, kamu pakai operasional, dan pembangunan ruko juga kios dan kos-kosan. Jangan dipakai lainnya. Bulan depan aku pasti dapat uang dari hotel dan apartemen. Pesan Hamim. Iya tuan. Jawab asisten Ika. Gus, ada kiriman mobil Pajero dari Nona Bilkis. Ujar Sony driver. Mas Sony, kamu antar mobil Pajero itu ke rumah ibuku ya. Kamu parkir di halaman depan rumah. Nanti, baliknya naik Gojek saja. Biar dipakai bapakku. Perintah Hamim. Iya Gus. Jawab Sony driver. Ika, kamu kasih uang Mas Sony buat ongkos naik Gojek. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab asisten Ika. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP milik Hamim berbunyi tanda ada telepon masuk. Setelah terhubung. Lagi di mana Pak Kiai? Tanya Lucky sahabat baik Hamim di sekolah. Lagi ngopi di Cafe Dora. Ada apa juragan? Tanya Hamim balik. Tak tunggu di diskotik Red Bull. Sama Gabriel dan Haris. Kamu ajak Bella sekalian? Di sini ada Ira sama Amel juga Linda. Ujar Lucky. Iya. Siap. Jawab Hamim kemudian beranjak ke musyola lalu menunaikan sholat Isya di jam 08 malam. Jam 10 malam, mobil Range Rover milik Hamim berhenti di halaman parkir diskotik Red Bull. Setelah turun dari mobil, Hamim bertemu dengan teman-teman karibnya di area parkir. Loh, Pak Kiai kok sendirian? Tanya Ira. Iya, Bella sengaja gak aku telepon. Biar jadi anak baik-baik. Jawab Hamim. Asal. Hehehehe, jadi anak baik. Gak ada ceritanya cewek SMA Florida itu anak baik-baik. Semua sudah terkontaminasi narkoba dan alkohol. Sahut Shirley. Sherry, kamu tambah cantik saja. Goda Hamim. Cantik juga. Gak pernah kamu ajak kencan. Ujar Shirley. Malam ini, kamu sama aku saja.
Mumpung aku sendirian. Kata Hamim. Siapa Kiai? Sekali-sekali berselingkuh sama aku. Mumpung gak ada Bella. Sahut Shirley. Siap. Kapan-kapan kita jalan-jalan sambil makan siang. Kata Hamim. Semua cewek cantik kamu selingkuhin, Pak Kiai. Bella itu kurang cantik apanya? Sahut Amel. Mumpung masih hidup, kalau sudah mati, tidak bisa selingkuh. Jawab Hamim sambil tersenyum. Ayo masuk. Sudah dibuka loketnya. Kata Linde pacarnya Lucky. Malam terus merambat. Suasana di dalam diskotik sangat ramai sekali. Jam 2 dini hari. Hamim yang ngantuk mendekati Shirley yang lagi asik dugem. Shirley, aku pulang dulu ya. Besok sekolah. Kata Hamim pamit. Oke Pak Kiai. Aku nanti bolos sekolah. Kata Shirley. Setelah pamit sama sahabatnya, Hamim keluar ruangan diskotik menuju parkiran. Pak Prio, kita pulang. Seru Hamim yang berdiri di samping mobil. Iya Gus. Jawab Pak Prio lalu membukakan pintu mobil untuk Hamim yang terlihat sangat ngantuk. Ini Gus, minum susu beruang dulu, biar pengaruh ekstasinya hilang. Kata Pak Prio sambil membuka tutup kaleng susu beruang. Iya Pak Prio. Terima kasih. Saya ini tidak memakai narkoba. Saya hanya ngantuk Pak. Kurang tidur. Jawab Hamim lalu meminum satu kaleng susu beruang yang dibelinya saat berangkat dugem. Mobil melaju pelan-pelan ke arah pinggiran kota Surabaya. Pak Prio, mampir ke rumah sakit Harapan sebentar ya. Ujar Hamim. Iya Gus. Apa, Gus Hamim tidak pulang saja? Istirahat tidur. Kok mampir ke rumah sakit? Ujar Pak Prio driver lalu bertanya. Sudah gak ngantuk Pak? Habis minum susu beruang tadi. Jawab Hamim. Selang setengah jam, mobil Range Rover memasuki halaman parkir rumah sakit. Dan berhenti di bawah tiang lampu. Pak Prio tunggu di warung kopi situ saja. Pak Prio makan dan ngopi dulu. Ambil uang bensin di dashboard Pak. Jangan lupa Pak, beli rokok sekalian. Kata Hamim lalu turun dari mobil. Iya Gus, siap. Jawab Pak Prio. Setelah berjalan melewati lorong, Hamim berhenti di depan kamar Fit. Hamim melihat ibunya sholat di samping Idris yang tidur ranjang. Sambil menunggu ibunya selesai sholat, Hamim menyulut rokok lalu menyalakan HP. Tak lama kemudian, Ibu Maria selesai sholat, lalu melihat Hamim anaknya duduk di ruang tunggu depan kamar. Mas, dari mana? Kok jam 3 pagi kesini? Tanya sang ibu. Habis dari main Bu, lalu mampir ke sini. Jawab Hamim. Ayo pulang, istirahat tidur. Nanti pagi kamu sekolah. Main kok sampai dini hari? Seru sang ibu. Iya Bu, bagaimana keadaan Idris? Tanya Hamim. Idris sudah baik kan? Hanya menunggu jahitan di lengannya kering. Kata dokter, nanti siang bisa dibawa pulang. Dirawat di rumah saja. Jawab sang ibu. Ya sudah Bu, Hamim pulang dulu. Itu ada mobil Pajero di halaman rumah, untuk Bapak. Barangkali Bapak mau ikut balapan liar kayak Idris. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria sambil tersenyum. Jam 05 pagi, alarm HP milik Hamim berbunyi sangat kencang sekali. Dengan mata yang masih ngantuk, Hamim terjaga lalu buru-buru mandi. Selesai mandi, Hamim melaksanakan sholat subuh yang kesiangan. Sementara, Rika Art menyiapkan susu 1 gelas, juga kopi hitam dan roti selesai kacang keju, di meja teras rumah. Selesai sholat, jam 5:30. Seperti biasanya, Hamim duduk di sofa teras, lalu menikmati sarapan roti dan segelas susu. Assalamualaikum Gus. Sapa Shandi Art, suaminya Rika. Waalaikumsalam. Iya Mas Shandi. Jawab Hamim. Kemarin siang, ada sales mengantar surat-surat kendaraan bermotor, atas nama Gus Hamim. Surat-suratnya ditaruh di atas meja rias kamar utama. Sama Rika. Jawab Shandi. Iya Mas Shandi. Mas Shandi, kalau pagi dan sore 4 motorku, kamu panasin mesinnya ya? Biar gak rusak. Perintah Hamim. Iya Gus. Jawab Shandi. Terus, semua mobil,
kamu panasin juga mesinnya. Kalau sopir gak sempat mencuci mobil, kalau kotor, kamu cuci. Kalau bersih ya dilap saja. Perintah Hamim. Iya Gus. Jawab Shandi. Ya sudah, kamu lanjutkan kerja. Aku mau berangkat sekolah. Ujar Hamim kemudian masuk kamar utama lalu ganti baju seragam sekolah. Dengan mengendarai motor Honda Beat, Hamim berangkat sekolah. Motor melaju agak kacang. Sesampai di depan pintu gerbang sekolah. Bruak. Motor Hamim menabrak bemper belakang mobil Ferrari 812 Superfast, milik Siska. Siska menepikan mobilnya, lalu turun dari mobil dengan muka marah. Kamu itu kalau naik motor, hati-hati. Gak lihat apa, ada mobil di depan. Main tabrak saja. Seru Siska ketus. Maaf sayang, tadi gak sempat ngerem. Ngantuk tadi aku. Jawab Hamim. Sayang, emang aku pacarmu apa? Lihat, bodi mobilku lecet dan lampu sen pecah. Kamu tahu berapa harga lampu sen dan perbaikan cat mobilku? 200 juta tahu. Apa kamu bisa ganti? Ujar Siska. Hi Siska, ada apa pagi-pagi sudah marah-marah? Tanya Linde ketua geng Dadov dari balik jendela mobil Honda Jazz. Ini, Hamim anak kelas 3. Menabrak mobilku. Jawab Siska. Siska, hati-hati kamu berurusan dengan Pak Kiai Hamim. Bisa kacau dirimu. Kata Linde kemudian melanjutkan mobilnya. Siska, nanti saja ya. Diurus. Bel masuk kelas sudah berbunyi. Kata Hamim. Gak bisa. Diurus sekarang. Nanti, kamu lari lagi. Menghilang. Kata Siska. Pak Kiai, ada apa? Kok pagi-pagi ribut sama Siska? Tanya Maya. Aku menabrak mobilnya Siska ini. Jawab Hamim. Siska, diurus nanti saja. Kita masuk kelas dulu. Aku jaminannya kalau Pak Kiai kabur. Paling juga 300 juta ganti kerusakan mobilmu. Kata Maya. Baiklah. Kata Siska lalu masuk ke dalam mobil. Jam-jam 12:30. Bel pulang berbunyi. Satu persatu siswa-siswi keluar kelas. Mas Kiai, ayo cari makan siang. Kamu itu, pasti paling belakangan kalau keluar kelas. Ujar Bella dari balik kaca jendela kelas. Iya Bella. Kata Hamim lalu beranjak. Mas Kiai, katanya Maya. Kamu tadi pagi habis nabrak mobilnya Siska. Tanya Bella sambil berjalan. Iya. Ngantuk aku tadi pagi. Minta ganti rugi 200 juta. Jawab Hamim. Ya iyalah mas. Kan mobil mahal. Harganya 4,53 M. Tapi, tadi pas jam istirahat sudah diurus sama Laura dan Maya. Ujar Bella. Aku tahu wajahnya. Tapi baru tahu namanya kalau dia itu Siska. Galak sekali dia. Kata Hamim lalu mengambil motornya di parkiran. Siska itu gadis baik dan jarang bicara. Tapi, sekali bicara, kadang gak enak didengar. Siska adalah putri pengusaha batu bara. Kata Bella lalu naik boncengan motor. Pegangan perut biar gak jatuh dari motor. Ujar Hamim iseng. Iya, pingin dipeluk dari belakang saja. Pakai alasan jatuh segala. Gumam Bella lalu memeluk pinggang Hamim. Kemana ini? Tanya Hamim. Ke Mall J Street mas. Aku ingin makan di Cafe Dede. Jawab Bella. Siap. Jawab Hamim lalu memacu motornya agak kencang. Tak lama kemudian. Bruak, bruak. Baru seperempat jam laju, motor Hamim ditabrak mobil dari belakang. Kemudian, motor Hamim menghantam mobil di depannya. Tubuh Hamim dan Bella terpental dan jatuh tergeletak di tengah jalan. Beberapa polisi yang lagi di pos penjagaan. Dan orang yang lewat langsung menolong Hamim dan Bella. Tak selang lama, Hamim dan Bella dibawa ke rumah sakit internasional yang lokasinya paling dekat dengan lokasi kecelakaan. Ibu Maria dan Pak Slamet membawa Idris pulang dari rumah sakit. Baru 1 jam di rumah, terdengar suara orang uluk salam. Assalamualaikum. Seru kepala desa Konoha. Waalaikumsalam, Pak Lurah. Sahut Pak Slamet. Pak Slamet, saya baru dikasih kabar oleh pihak kepolisian. Hamim anak Pak Slamet, kecelakaan di Jalan Raya Darmo. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit internasional.
kata Pak Kepala Desa. Iya Pak Lurah, terima kasih informasinya. Tolong, jangan kasih tahu ibunya Hamim ya. Bisa pingsan kalau mendengar anak kesayangannya kecelakaan. Biar saya saja yang tahu, ujar Pak Slamet. Baiklah Pak Slamet, kalau gitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum, kata Pak Kepala Desa. Waalaikumsalam, jawab Pak Slamet. Mari ya, aku mau keluar dulu. Ada pembeli tanah ingin bertemu, kata Pak Slamet ayahnya Hamim, berbohong. Iya Pak, hati-hati, jawab Ibu Maria. Dengan mengendarai mobil Pajero pemberian Hamim, Pak Slamet berkata lirih. Idris baru saja keluar dari rumah sakit. Belum sembuh. Baru 1 jam di rumah. Sekarang ganti Hamim kecelakaan. Kalau sampai ibunya tahu, bisa nangis 7 hari 7 malam. Bisa banjir air mata desa Konoha. Rumah sakit internasional. Bagaimana dokter kondisi anak saya? Tanya Pak Bayu papanya Bella beserta Ibu Ina istrinya. Di ruang UGD. Putri Bapak tidak apa-apa. Hanya pingsan karena kaget. Dan mengalami memar dan luka lecet-lecet saja di bagian kaki dan tangan. Nanti sore, bisa dibawa pulang. Tapi, teman anak Bapak yang mengalami luka parah di bagian kepala dan belum sadarkan diri. Sekarang masih dalam penanganan dokter. Karena tidak pakai helm pelindung kepala. Jawab sang dokter. Kurang ajar sekali Hamim itu. Dasar bajingan. Sudah aku larang mendekati Bella, masih saja ngajak jalan. Untung saja hanya luka ringan. Kalau sampai luka parah, akan aku tuntut. Gumam Ibu Ina mamanya Bella. Geram.